Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Warta lisan Minggu 12 Desember 2021. Pertama, pengkhotbah GKI Wonosobo dilayani oleh Pendeta Edward Raymond Setiawan dari GKI di Panjaitan, Purwokerto. Majelis Jemaat, anggota jemaat simpatisan mengucapkan terima kasih atas pelayanan yang diberikan. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Bakal jemaat dilayani oleh Penatua Medarman Sebua dan Ibu Tri Mulyaningsih. Kedua, kebaktian peneguhan dan pemberkatan pernikahan. Jika Tuhan mendaki dan bila tidak ada surat keberatan sah yang masuk ke majelis jemaat, maka akan dilayankan kebaktian peneguhan dan pemberkatan nikah pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 pukul 9 pagi di GKI Wonosobo oleh Pendeta Emeritus Daniel Haryono antara Saudara Yeremia Tunggul Purwinto dengan Saudari Mia Kurniasi. Mohon dukungan doa anggota jemaat dan simpatisan. Terima kasih. Ketiga, Persekutuan Kul Simeon Hana GKI Wonosobo diadakan pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 pukul 17.00 di GKI Wonosobo. Dilayani oleh Penatua Medarman Sebua dengan tema menyongsong sukacita Natal dengan hati gembira. Kepada anggota jemaat simpatisan yang sudah mendaftarkan diri dimohon kehadirannya. Keempat, pelayanan sakramen baptisan kudus anak, dewasa, dan pengakuan percaya CD. Diberitahukan kepada anggota jemaat simpatisan bahwa majelis jemaat akan melayankan sakramen baptisan kudus anak, dewasa, dan pengakuan percaya atau CD pada hari Natal, Sabtu, tanggal 25 Desember 2021, pukul 6 dan pukul 9.30 di GKI Wonosobo, yang akan dilayani oleh Pendeta Emeritus Daniel Haryono. Kelima, pelayanan sakramen perjamuan kudus. Diadakan pada hari Minggu, tanggal 2 Januari 2022, pukul 6 dan pukul 9.30 serta pukul 16.30 dilayani oleh Pendeta Emeritus Daniel Haryono. Kiranya anggota jemaat dapat mempersiapkan diri untuk menyambut ikut serta dalam sakramen perjamuan kudus ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati. PA Persekutuan Samaria diadakan pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 pukul 17.30 di Gedung Bina Kasih. Mohon kehadiran anggota jemaat simpatisan Persekutuan Samaria. Ketujuh, persembahan hari ini, kotak merah untuk gereja, kotak biru untuk tanggung jawab bersama. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, minggu ini kita memasuki Advent ketiga, minggu penantian dalam sukacita. Dalam minggu ini disampaikan kepada kita berita tentang janji keselamatan, pemulihan, pembebasan dari hukuman, dan pendamaian dari Allah, sehingga kita dapat memanggil namanya dan beribadah kepadanya. Dalam janji inilah kita semua diajak merayakannya dalam kegembiraan. Mari kita bangkit berdiri dan menyanyikan Kidung Jemaat 91 bait pertama dan ketiga. So
Kebaktian Minggu Advent ketiga kita saat ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan beserta saudara-saudara. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih, Shalom. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan di mana pada pagi hari ini Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk beribadah. Baik yang beribadah secara onsite bersama-sama maupun secara online. Bapak Ibu serta saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, Advent selalu menyimpan dua sisi misteri kehidupan yang saling berkelindan. Yang pertama yaitu ingatan akan masa lalu dan harapan akan masa depan. Dia yang datang sebagai juru selamat dunia, Sang Maharaja Semesta, menantikan setiap kita untuk dapat menerimanya sebagai pendamaian yang kudus. Oleh sebab itu, siapkanlah diri kita, nyalakanlah pelita, dan bukalah hati kita menyambut akan kedatangannya. Zefanya 3 ayatnya yang ke-17. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Fajar yang baru sudah datang. Tuhan yang terkasih, marilah saat ini kita mengakui segenap dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, seharusnya menjadi sebuah sukacita bagi kami saat ini. Ketika kami menantikan fajar yang baru, yang saat ini sudah semakin merekah dalam hidup kami. Kedatangan Tuhan yang sesaat lagi akan kami kembali ingat, kembali hayati di dalam kehidupan kami. Namun ya Bapa,
Di dalam kehidupan kami, mungkin ketika kami menjalani minggu Advent sampai saat ini, masih ada banyak dosa-dosa yang kami lakukan di hadapan. Kami sebagai manusia yang rapuh, terlalu mudah untuk jatuh ke dalam dosa. Dengan kerapuhan kami seringkali pikiran kami, tutur kata kami, perbuatan kami dikuasai oleh dosa. Ampunilah kami ya Tuhan. Ketika kami masih seringkali berpikir hanya untuk diri kami sendiri. Ampuni kami Tuhan ketika pikiran kami masih seringkali diliputi oleh kelicikan demi kelicikan. Ampuni kami ya Bapa ketika hati kami masih dikuasai oleh rasa sakit hati, dendam, iri hati. Ampuni kami juga ya Tuhan ketika tutur kata kami masih seringkali bukannya mengeluarkan kabar sukacita, melainkan mengeluarkan hal-hal yang menyakitkan hati sesama kami. Ampuni juga perbuatan kami ya Bapa, yang seringkali masih jauh dari apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Yesus Kristus, biarlah kiranya di minggu Advent yang ketiga saat ini, kami boleh sungguh-sungguh merasakan pengampunan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Atas setiap dosa-dosa yang telah kami perbuat, Engkau buang jauh-jauh dari diri kami. Engkau tidak mengingat-ingat kembali setiap pelanggaran-pelanggaran yang kami lakukan. Biarlah kiranya dengan cinta kasih Tuhan, membuat kami menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh mau bertobat, kembali ke jalan Tuhan yang benar. Terima kasih ya Bapa. Dengan kerendahan hati kami mengakui dosa kami. Dan dengan semangat cinta kasih Tuhan, kami mau belajar hidup baru di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, marilah kita bersama-sama bangkit berdiri. Yesaya 12 ayatnya yang kedua menjadi berita anugerah bagi setiap kita. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar. Sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan.
Marilah kita bersama-sama menaikkan doa pelayanan firman. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, saat ini kami bersyukur di mana kami kembali diberi kesempatan untuk merenungkan akan sabda-Mu. Biarlah kiranya sabda-Mu ini boleh sungguh-sungguh kami terima dengan kerendahan hati kami. Sehingga sabda-Mu ini bisa menyapa setiap kami. Biarlah kiranya ya Tuhan, dengan sapaan sabda Tuhan hari ini, membuat setiap kami dapat lebih memahami apa yang sesungguhnya menjadi sumber sukacita dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Tolong pimpin dan sertailah setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Sabda yang hidup, kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, bahan bacaan kita di Minggu Advent yang ketiga hari ini terambil dari Injil Lukas. Injil Lukas pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-18. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis, katanya, "Hai, kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi, hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah berpikir dalam hatimu Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api." Orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian." Ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis dan mereka bertanya kepadanya, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, "Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gaji." Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang, "Aku membaptis kamu dengan air. Tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Semikian jauh pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah bagi setiap kita yang bukan hanya sekedar mau membaca ataupun mendengar, tetapi dengan sukacita siap merenungkan dan melakukannya di dalam kehidupan kita hari demi hari. Maranatha. Apakah sumber sukacitamu? Inilah tema yang mau kita bersama-sama renungkan di Minggu Advent yang ketiga saat ini. Umat Tuhan yang terkasih,
untuk memulai perenungan kita pada saat ini, saya mengajak kita menyanyikan satu lagu sekolah minggu. Mari kita bersukaria. Tahu lagunya? Kita nyanyi ya. De 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 gitu ya. 1, 2, 3. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Ya. Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita menyanyikan lagu ini, kira-kira dari hati kita bersukaria atau tidak? Apakah hari ini kita sedang bersuka cita atau tidak? Kira-kira kita sedang bersuka cita atau tidak? Apa yang membuat kita ini dapat bersuka cita? Lagu tadi mengajak kita, mari kita bersukaria. Karena damai Kristus sudah ada dalam hidup kita. Apakah kita sudah sungguh-sungguh bersukaria atau tidak? Mungkin saat ini ada di antara kita yang sedang bersuka cita, bersukaria. Karena apa? Mungkin aja karena wah ini tanggalnya tanggal cantik nih, 12, 12, 21. Mungkin bagi anak muda, wah ini 12, 12 nih tadi malam agak begadang nih. Nungguin. Tokopedia, Shopee, Lazada, apapun itu ya. Free ongkir, diskon besar-besaran. Wah ini hari tanggal 12 ini sukacita karena barang yang selama ini aku nanti-nantikan bisa aku check out. Gitu ya. Ataukah mungkin juga ada yang berpikir, wah hari ini juga aku bersukaria. Kenapa? Karena aku bisa ke gereja dengan tubuh yang sehat. Aku bisa datang ke gereja, tubuhku sehat walaupun agak-agak mendung tapi tetap bisa ke gereja karena tubuh sehat. Atau mungkin ada juga di antara kita yang mungkin gitu ya berkata, wah aku saat ini bersukacita karena dalam hidupku saat ini secara materi itu aku cukup atau bahkan berlebih. Atau mungkin juga ada yang mengatakan aku bersukacita bisa jadi karena aku saat ini memiliki kekuatan, kekuasaan di dalam entah pekerjaanku, entah dimanapun itu gitu ya. Atau mungkin ada yang berkata saat ini aku bersukacita kenapa? Karena aku masih dikelilingi oleh orang-orang yang aku sayangi. Bahkan aku ke gereja bersama dengan orang yang aku sayangi saat ini. Saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah lalu bagaimana kalau salah satu atau semua yang ada tadi itu tidak sedang kita miliki saat ini. Entah itu perihal tentang tanggal, oh tanggal ini katanya tanggal bagus tapi bagiku nggak bagus. Kenapa? Karena mungkin di tanggal ini bertepatan dengan aku kehilangan orang yang aku kasih. Atau mungkin juga saat ini ketika kita datang bukan dengan keadaan yang sehat. Baik yang mengikuti secara online, aku merasa nggak suka cita hari ini karena aku nggak bisa ke gereja, keadaanku sedang tidak sehat saat ini. Atau mungkin juga perihal keuangan. Bagaimana bisa bersukacita saat ini? Aku datang ke gereja, aku bingung. Setelah pulang nanti aku mau makan apa? Karena nggak ada uang. Atau mungkin juga apabila kita merasa tidak bersukacita karena kita saat ini tidak lagi bersama dengan orang yang kita kasihi. Karena mereka sudah pergi terlebih dahulu mendahului kita. Saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Di tengah keadaan yang mungkin tidak sedang kita harapkan, masih mampukah kita untuk bersukacita? Masih mampukah kita menyanyikan lagu mari kita bersukaria tadi dengan sungguh-sungguh hati yang bersukacita?
Nah, umat Tuhan yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Minggu Advent yang ketiga saat ini hendak mengingatkan kepada setiap kita, mari kita temukan sumber sukacita yang sesungguhnya. Bukan sukacita yang mudah hilang karena keadaan, karena waktu, melainkan sukacita yang tetap bertahan di setiap keadaan hidup kita. Maka dari itu pertanyaannya, apa sumber sukacita kita? Kita ditanya untuk menemukan apa sumber. Namanya sumber itu sesuatu yang memang sangat dibutuhkan. Bukan sukacita-sukacita yang hanya sekedar lewat begitu saja. Umat Tuhan yang terkasih, bahan bacaan kita hari ini merupakan sebuah kisah lanjutan dari minggu lalu. Di mana masih dalam satu perikop tentang kisah Yohanes Pembaptis. Di tengah seruan Yohanes Pembaptis kepada banyak orang untuk bertobat. Dan saat itu perkataan yang Yohanes Pembaptis katakan tuh perkataan yang sangat keras dan menakutkan. Namun sebenarnya di balik semua perkataan maupun seruan Yohanes Pembaptis, tujuannya cuma satu. Tujuannya agar banyak orang menemukan sumber sukacita yang sesungguhnya. Karena pada saat itu bagi Yohanes Pembaptis masih banyak orang yang fokus mencari sukacita yang palsu, yang sementara. Bedanya kalau barang palsu sama barang asli kan, kalau palsu biasanya secara keawetan itu tidak seawet barang yang asli. Begitupun dengan sukacita. Sukacita yang asli itu akan awet, terus kita bisa rasakan. Tetapi sukacita yang palsu itu hanya saat kadang-kadang saja kita bisa rasakan. Dan di tengah keadaan saat itu Yohanes Pembaptis menyerukan, menegur banyak orang dengan sangat keras. Dan dikatakan di situ, hai keturunan ular beludak. Apa maksudnya keturunan ular beludak? Maksud dari perkataan keturunan ular beludak adalah orang-orang yang hidupnya hanya fokus pada kepalsuan-kepalsuan belaka. Orang-orang Farisi, imam-imam, mereka hanya hidup penuh dengan kepalsuan. Mereka mengatasnamakan Tuhan tetapi sebenarnya tidak ada Tuhan di hati mereka. Yohanes Pembaptis juga menegur banyak orang yang pada saat itu terlihat hidupnya mau baik. Terlihat kehidupannya baik tapi sebenarnya di dalam hatinya tidak. Hidup penuh dengan kepalsuan. Bagi Yohanes Pembaptis, hidup yang hanya dipenuhi dengan kepalsuan demi kepalsuan hanya akan membawa pada kekecewaan dan kehancuran. Ada di dalam ayat yang ke-9. Apabila hidup kita penuhi dengan sukacita yang palsu, maka yang ada adalah kekecewaan. Kalau kita merasa sumber sukacita kita itu adalah uang, harta benda, kita akan kecewa. Kenapa? Karena enggak semua ketika kita punya uang banyak kita akan sukacita, malah akan pusing. Atau mungkin juga ada yang menganggap sumber sukacita kita adalah kesehatan. Lalu bagaimana ketika kita tidak sehat? Apakah kita tidak bisa bersukacita? Mungkin ada juga yang menganggap sumber sukacita kita adalah nama baik kita. Ketika nama kita dipandang orang baik. Namun tidak semua orang memandang kita, nama kita baik. Sebaik-baiknya orang pasti ada yang tidak suka. Apabila kita mungkin memandang sumber sukacita kita adalah orang-orang yang kita kasihi. Sampai kapan mereka ada bersama dengan kita? Ketika mereka tidak ada bersama-sama dengan kita lagi, apakah kita tetap bisa bersukacita? Di sini Yohanes Pembaptis menegur banyak orang termasuk setiap kita. Marilah kita melepaskan semua kepalsuan-kepalsuan dalam hidup kita termasuk kepalsuan sukacita kita. Dan kita temukan sumber sukacita kita yang sesungguhnya. Apa itu? Yaitu bertobatlah. Arti kata bertobat adalah kembali ke jalan Tuhan. Kembali hidup bersama dengan Tuhan. Dan itulah sumber sukacita yang sesungguhnya. Sumber sukacita yang sesungguhnya adalah ketika kita hidup
selalu bersama dengan Tuhan. Harapannya apa? Ketika Yohanes Pembaptis berkata seperti itu. Ketika Yohanes Pembaptis berkata seperti itu, harapannya agar semua orang tetap bisa merasakan sukacita. Mudahnya agar kita menyanyikan lagu yang tadi, mari kita bersukaria, dalam keadaan apapun kita tetap bisa bersukaria. Misalkan kita lagi baru bangun tidur, boyok kita sakit, boyokan ini ya. Apalagi kalau orang tua kadang-kadang kalau di jemaat di Purwokerto itu seringnya kalau sudah lanjut usia tuh kaki itu sendi-sendinya itu susah buat jalan. Tetapi kalau sumber sukacita kita sudah kita temukan, walaupun keadaan tubuh kita sakit, sedang tidak seperti biasa, kita tetap bisa bersukacita. Kenapa? Karena kita tahu di dalam sakit kita tetap ada Tuhan yang berjalan bersama dengan kita. Begitupun apabila kita lagi punya uang atau enggak punya uang, kita tetap bisa bersukacita. Kenapa? Karena di tengah ketidakpunyaan uang kita, Tuhan tetap berjalan bersama dengan kita dan memberikan hal-hal yang tidak kita pikirkan. Begitupun ketika kita sedang merasa ditinggal oleh orang yang kita sayang, kita juga tetap dapat bersukacita. Karena apa? Karena kita tidak sendirian. Ada Tuhan yang sedang menghibur setiap kita. Umat Tuhan yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Ketika Yohanes Pembaptis berkata seperti ini, menyerukan pertobatan. Pada saat itu keadaan orang-orang yang ada pada saat itu sedang tidak baik. Mereka hidup penuh dengan tekanan. Mereka hidup penuh dengan kepalsuan. Disitulah Yohanes Pembaptis menyerukan tentang pertobatan dan agar setiap orang bisa menemukan sumber sukacitanya. Saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Menjadi sebuah pertanyaan refleksi bagi setiap kita saat ini. 3 lilin sudah dinyalakan. Apakah dengan penyalaan 3 lilin, yang biasanya minggu Advent yang ketiga lilinnya sudah mulai berwarna pink, merah muda yang menandakan sudahkah kita bersukacita dalam masa penantian ini? Sudahkah kita menemukan sumber sukacita kita yang sesungguhnya, yaitu hidup bersama dengan Tuhan saat ini, khususnya di masa pandemi saat ini. Umat Tuhan yang terkasih, ada kesaksian tentang seorang anak yang awalnya merasa hidupnya penuh dengan sukacita. Hidupnya baik-baik saja. Karena ia merasa memiliki keluarga yang utuh. Secara materi juga tidak kekurangan, bahkan berlebih. Secara kesehatan baik-baik saja. Namun tiba-tiba pertengahan tahun lalu semua berubah. Mengapa berubah? Karena ia harus kehilangan segala-galanya karena COVID-19 ini. Ketika COVID-19 mulai tidak terkontrol beberapa bulan yang lalu, pertengahan tahun ini, anak ini merasakan dampak. Ia harus menerima kenyataan bahwa kedua orang tuanya positif dan harus dirawat secara intensif di rumah sakit sehingga ia tidak bisa bertemu beberapa hari. Dan ia harus hidup sendirian di rumah. Dan pada saat itu ketika ia sedang bingung apa yang harus ia lakukan, tiba-tiba ia mendapat telepon dari rumah sakit bahwa salah satu orang tuanya sudah meninggal dunia. Di situ rasa sedih yang luar biasa. Di situ dia jadi bingung. Di situ dia jadi takut, tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Di tengah rasa ketakutannya, di tengah rasa kesedihan, belum selesai. 2 hari berikutnya ditelepon lagi, satunya lagi meninggal kembali. Sehingga ia harus hidup yatim piatu. Dia makin tidak karuan hidupnya. Dia tidak tahu lagi bagaimana ia bisa bersukacita. Dia tidak tahu lagi bagaimana ia bisa menatap hari-hari depan.
di tengah kerapuhan dirinya sebagai manusia. Yang selama ini mungkin dia menganggap ketika punya orang tua dia merasa sukacita. Dia bisa memiliki rumah, dia bisa bersukacita. Semua yang dia miliki, semua yang dia butuhkan bisa teratasi, itu dia membuat dia bersukacita. Namun tiba-tiba semua berubah 180 derajat. Lalu di situ ia tidak bisa bersukacita sama sekali. Namun di tengah malam, ketika ia ketakutan, kesedihan, kebingungan menghadapi hidup ini ada di dalam dirinya. Disitulah ia teringat untuk berdoa kepada Tuhan. Dan ketika ia datang bersujud kepada Tuhan, ia berkata, Tuhan, aku sudah gak tahu lagi apa yang harus aku lakukan. Aku sudah gak tahu lagi apakah aku masih bisa menjalani hidup atau tidak. Apalagi aku juga sangat tidak tahu apakah aku masih bisa tersenyum atau tidak. Di situ ia berdoa hanya beberapa kalimat dan ia terdiam. Dia merenungi semuanya. Dan setelah beberapa saat dia berdoa, dia berkata amin. Dan ketika berkata amin ada rasa sesuatu yang berbeda di dalam hatinya. Ketakutan, kebingungan, kesedihan. Makin lama makin hilang di dalam hatinya. Digantikan oleh pengharapan dan sukacita. Anak ini sudah menemukan sumber sukacita yang sesungguhnya. Yaitu hidup bersama dengan Tuhan. Janji penyertaan Tuhan sungguh luar biasa di dalam kehidupan anak ini. Bagaimana dengan kehidupan setiap kita, saudaraku? Apakah saat kita memasuki minggu Advent yang ketiga saat ini, kita pun juga sudah menemukan sumber sukacita hidup kita. Sehingga apapun keadaan hidup kita, kita tetap dapat melewatinya bersama dengan Tuhan. Dengan penuh sukacita. Jangan takut menjalani hari-hari kita yang penuh dengan pergumulan. Jalanilah bersama dengan Tuhan. Dan rasakanlah sukacita selalu hadir di dalam hidup kita. Karena janji Tuhan itu luar biasa. Inilah janji Tuhan, inilah yang seharusnya menjadi sumber sukacita kita. Ia berkata dalam janjinya, aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Aku tidak akan pernah membuat engkau menjadi yatim piatu. Aku akan menyertai setiap langkahmu. Seperti pujian yang mengatakan, Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Itulah janji Tuhan dalam hidup kita. Bukankah itu menjadi sumber sukacita kita yang sesungguhnya? Ketika langit tidak lagi biru, ketika jalan tidak lagi rata dalam hidup kita, entah karena apapun. Tapi Tuhan tetap menyertai dan memberikan kekuatan kepada kita. Sambutlah janji Tuhan ini menjadi sumber sukacita dalam hidup kita. Dan jalanlah bersama dengan Tuhan. Tuhan menyertai dan memampukan setiap kita. Amin. Saat teduh bagi kita. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan imam kita menurut pengakuan Imam Rasuli.
hendaknya masing-masing berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Tuhan yang terkasih, marilah saat ini kita bersama-sama menaikkan pokok-pokok doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur di minggu Advent yang ketiga ini, Tuhan menyapa kami melalui sabda-Mu, dan Engkau mengingatkan kami, agar kami dapat menemukan sumber sukacita kami yang sesungguhnya, yaitu berjalan bersama dengan Tuhan. Karena saat kami berjalan bersama dengan Tuhan, apapun keadaan hidup kami tidak sendirian menghadapinya. Ada Engkau yang menemani dan memberikan kekuatan kepada setiap kami. Kami bersyukur ya Tuhan. Dan biarlah kiranya firman Tuhan hari ini juga boleh membuat kami bukan hanya sekedar mendengar, menjadi pendengar yang baik, tetapi sungguh-sungguh siap menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang benar dalam hidup ini. Terima kasih ya Bapa. Kami juga hendak menaikkan doa kami untuk saudara-saudari terkasih kami yang sedang bergumul dalam kesehatan mereka. Ketika mereka sedang mengalami sakit penyakit, biarlah kiranya mereka juga tetap dapat bersuka cita ya Tuhan. Karena mereka menjalani sakit penyakit ini tidak sendirian. Ada Tuhan yang selalu menopang mereka. Ada Tuhan yang selalu memberikan pengharapan yang baru kepada mereka. Kami juga hendak berdoa ya Bapa, untuk setiap kami yang sedang bergumul terhadap perekonomian kami. Di tengah pandemi tidak jarang dari kami yang harus bergumul, menggumuli perekonomian kehidupan kami. Namun ya Bapa, ketika kami sedang menggumulinya, kami pun tidak sendirian. Ada Tuhan yang memahami keadaan kebutuhan hidup kami. Dan ada jalan Tuhan yang akan mencukupkan setiap kebutuhan-kebutuhan kami. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami juga hendak menaikkan doa kami untuk setiap kami yang sedang menggumuli kesedihan kami karena kami ditinggal oleh orang yang kami kasihi. Entah karena kami belum dapat menggapai cita-cita kami. Atau apapun itu. Biarlah kiranya ya Tuhan di dalam kesedihan kami pun, kami juga dapat tetap merasakan penghiburan yang dari Tuhan. Dan inilah yang menjadi sumber sukacita kami. Kami bersyukur juga ya Tuhan untuk keberadaan kami sebagai gereja GKI Wonosobo. Biarlah kiranya juga Tuhan yang terus memberkati GKI Wonosobo. Tuhan yang menjagai jemaat-jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Tuhan yang pakai setiap pelayan Tuhan. Kemajelisan yang ada. Aktivis-aktivis. Untuk Pendeta Emeritus Daniel Harjono. Untuk Bapak A.R. Dompas. Untuk Bapak Medarman. Untuk Penatua Obaja yang juga sedang berproses di dalam jemaat Tuhan di tempat ini. Biarlah kiranya setiap pelayan-pelayan Tuhan ini boleh Tuhan berikan hati yang sungguh-sungguh mau melayani. Sehingga siap melayani dengan penuh sukacita. Kami juga hendak menaikkan doa kami ya Bapa.
untuk anakmu di mana besok akan melangsungkan peneguhan dan pemberkatan pernikahan atas diri saudara Yeremia dan juga saudari Mia. Biarlah kiranya mereka boleh mempersiapkan diri mereka untuk mengucapkan janji pernikahan di hadapan Tuhan. Dan biarlah kiranya mereka juga boleh mempersiapkan diri untuk membangun bahtera rumah tangga yang dilandaskan atas dasar cinta kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami pun juga hendak bersyukur untuk penyertaan Tuhan akan bangsa dan negara kami saat ini. Kami bersyukur di mana keadaan saat ini sudah jauh lebih baik dan kondusif dibanding beberapa bulan yang lalu. Namun biarlah kiranya dengan keadaan yang ada saat ini tidak membuat setiap kami menjadi lupa akan apa yang harus kami tetap lakukan dalam keadaan pandemi saat ini. Tuhan yang sertai setiap para pemimpin kami. Supaya mereka juga Tuhan boleh berikan hikmat dan kebijaksanaan untuk mengatur, membawa bangsa ini menjadi lebih baik lagi. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan setiap pergumulan kehidupan kami ke dalam tangan. Pimpin kami ya Tuhan. Ingatkan kami agar selalu mau bertobat. Kembali ke jalan Tuhan. Hidup bersama dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dengan sukacita yang Tuhan sudah beritakan. Biarlah kiranya hidup kami pun juga boleh tetap merasakan sukacita itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang sumber sukacita yang abadi, kami naikkan pokok-pokok doa syafaat kami. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, tiba saatnya kita untuk bawa persembahan kita yang telah kita kumpulkan. Namun sebelumnya kami akan bacakan nas untuk persembahan tersebut, yaitu dari Filipi 4 ayat 6 yang berbunyi demikian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jemaat kami undang bangkit berdiri, mari bersama kita berdoa. Bapa di dalam surga, kembali pada akhir ibadah ini Tuhan, kami datang menghadap kehadirat-Mu. Kami boleh bersyukur Tuhan kalau kami boleh mengawali hidup kami bersama dengan Tuhan. Kami boleh mendasari dengan firman-Mu, agar dalam kehidupan kami boleh tetap berpegang teguh kepada firman-Mu. Bapa di dalam surga, pagi hari ini kami bawa persembahan yang telah kami kumpulkan. Biarlah Bapa yang akan memberkati, menyucikannya, agar semua persembahan itu boleh berkenan untuk kemuliaan kerajaan Tuhan, khususnya di kota Wonosobo dan sekitarnya. Bapa di dalam surga, kami serahkan pula untuk para majelis yang mengelolanya. Biarlah Bapa yang akan memberikan hikmat, akal budi kebijaksanaan dari Tuhan, sehingga persembahan itu boleh dipergunakan seturut dengan kehendak Tuhan saja. Ampuni dosa dan salah kami Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Ya Yesus, Dikau kurindukan, liburkanlah
Umat Tuhan yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Ia menjagai engkau ketika engkau menghadapi pergumulan. Ia akan senantiasa menemani engkau di masa-masa sulitmu. Ia merengkuh engkau dalam kehangatan dan memperlengkapi engkau dengan pengharapan sampai saatnya engkau bertemu kembali. Kiranya persekutuan kasih Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus senantiasa menyertai engkau, kini dan sampai selama-lamanya. Maranatha. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tahu betapa pentingnya pendidikan iman anak-anak, apalagi menghadapi perkembangan zaman saat ini. Bekal iman sejak dini sangat dibutuhkan dan menjadi kebutuhan utama. Kami, guru sekolah minggu, mengajak para orang tua untuk mendampingi putra-putri nonton tayangan online sekolah minggu yang ditayangkan setiap hari Minggu mulai pukul 7. Sehingga kalau ada pertanyaan, Bapak Ibu bisa langsung menerangkan kepada putra-putrinya. Mari bersama-sama kita membangun iman anak-anak kita. Tuhan Yesus memberkati.